Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi ja'ala lakum fil Qur'anil Karim wa rasulahu bil hudani Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin kharajan nas minaz zulumati ila nur aw siratim mustaqim rahmatan lil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar, atattahizu asnaman aliha inni araka wa qaumika fi dalalim mubin. Al-An'am. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala lam ya'zib Ibrahimun nabiyyu alaihi salam qattu illa salasa kazabat. Sintaini fi zatillahi qawluhu inni sakim wa qawluhu bal fa'alahu kabiruhum haza. Sadaqallahu azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kasih sayang Allah kita bertemu, dengan kasih sayang Allah kita berpisah. Mudah-mudahan pertemuan di siang yang mulia ini Allah meridhoi kita semua. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepadanya di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap khutbahnya khatib mengingatkan kita semua, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dunia sampai akhirat kita mendapatkan hidayah dari Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir kurang lebih 2295 sebelum Masehi. Nabi Ibrahim hidup ketika Raja Namrud berkuasa. Suatu saat Raja Namrud ini bermimpi, kaum muslimin. Apa mimpinya? Raja Namrud itu melihat bintang terbit dari arah barat. Semakin lama semakin besar bintang itu, maka menerangi negeri Babilonia dan istananya Namrud. Keesokan harinya kaum muslimin, Namrud ini bertanya kepada ahli nujumnya, "Wahai ahli nujum, aku tadi malam bermimpi, apa makna mimpiku?" Maka ahli nujum ini mengatakan, "Wahai Namrud, nanti akan lahir seorang anak laki-laki yang akan membawa agama yang benar, yang akan menghancurkan kerajaanmu dan akan membunuhmu." Apakah anak itu sudah lahir? Maka ahli nujum ini mengatakan anak itu belum lahir.
Maka Namrud membuat peraturan. Apa peraturan Namrud kaum muslimin? Setiap anak laki-laki wajib dibunuh. Kejadian ini kaum muslimin hampir sama dengan cerita kisah Fir'aun. Kaum muslimin yang berbahagia, ibu Nabi Ibrahim itu bernama Amilah atau Buna. Ayahnya bernama Azar. Azar ini orang dekat dengan istana kaum muslimin. Pekerjaan Azar itu adalah membuat berhala. Ketika di usia senjanya, Amilah dan Azar ini belum memiliki anak. Maka suatu saat ternyata Allah karuniai kepada Amilah ini bahwasanya dia sedang hamil kurang lebih 2 atau 3 bulan. Karena ada peraturan yang dibuat oleh Namrud, maka Amilah dan Azar ini membawa calon anaknya ini untuk pergi di pinggiran kota atau negeri Babilonia. Singkat cerita kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, melahirlah Amilah itu. Maka Ibrahim kecil itu diletakkannya di sebuah goa. Apa kata Amilah? Aku titipkan anakku ini kepadamu wahai Allah. Jika panjang umurnya berarti aku akan bisa bertemu dengannya. Jika pendek umurnya maka aku sudah ikhlas. Beberapa tahun setelah itu kaum muslimin, datanglah Azar dan Amilah ini melihat anaknya. Ketika sampai di gua tersebut kaum muslimin, ternyata Ibrahim yang masih kecil ditinggalkan oleh ibunya itu yang masih merah-merah. Ternyata Ibrahim itu masih hidup. Salah satu mukjizat Nabi Ibrahim kaum muslimin, ketika di waktu kecil, ketika dia menangis, maka dia menghisap ibu jarinya. Ketika dia menghisap ibu jarinya itu, maka seketika itu dengan izin Allah, maka keluarlah susu. Kaum muslimin yang berbahagia, dan hebatnya kaum muslimin, air atau makanan atau susu yang diminum oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak menjadi kotoran. Tidak menjadi kotoran bagi Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita kaum muslimin, ketika di usia remaja, maka Ibrahim itu bertanya kepada ayahnya, wa isqala Ibrahimu li abihi, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu bertanya kepada ayahnya Azar, atattahizu asnaman aliha, wahai ayah, kenapa engkau membuat berhala? Kenapa engkau menyembah berhala? Kenapa engkau mentuhankan berhala? Apa lanjutan ayatnya kaum muslimin? Inni araka wa qaumika fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau wahai ayah dan kaum engkau wahai ayah berada dalam kesesatan yang nyata. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan Nabi Ibrahim itu pernah berbohong dia 3 kali. 2-nya itu untuk zat Allah dan 1-nya untuk membela istrinya Siti Sarah. Berkenaan dengan zat Allah kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, suatu saat Nabi Ibrahim itu diajak oleh remaja lain untuk pergi di suatu tempat. Karena ketika Raja Namrud itu berkuasa kaum muslimin, ada tahun-tahun tertentu itu untuk mereka merayakan hari menyembah bintang. Maka kawan-kawan Nabi Ibrahim itu mengajak, wahai Ibrahim, mari ikut dengan kami untuk menyembah hari raya, menyembah bintang. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini sakim, sesungguhnya saya sakit. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimaksud dengan Nabi Ibrahim saya sakit itu bukan sakit fisik kaum muslimin, bukan sakit badan, bukan sakit mata, telinga dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan Nabi Ibrahim sakit itu adalah kebanyakan mayoritas masyarakat Babilonia itu sakit jiwanya. Kenapa sakit jiwanya kaum muslimin? Karena mereka menyembah bintang.
Maka keesokan harinya, beberapa hari setelah itu, Nabi Ibrahim melihat bintang. Apakah ini bintang itu? Apakah ini Tuhan itu? Maka Nabi Ibrahim melihat banyak sekali bintang. Allah itu atau Tuhan itu bukan banyak. Keesokan malamnya Nabi Ibrahim melihat lagi bulan. Apakah bulan ini Tuhan? Maka ternyata bulan itu lama-kelamaan kaum muslimin menghilang dia. Keesokan harinya Nabi Ibrahim melihat matahari. Mungkin inilah Tuhan itu, terbit dari timur sampai terbenam ke barat. Maka ketika dia melihat bahwasanya Allah itu tidak akan terbenam, maka dapatlah disimpulkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bintang, bulan, matahari itu bukan Tuhan, tetapi itu adalah makhluk. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua kaum muslimin, berbohongnya Nabi Ibrahim itu, bal fa'alahu kabiruhum haza. Bukan saya, tetapi yang menghancurkan itu adalah berhala yang besar ini, kata Nabi Ibrahim. Kaum muslimin yang berbahagia, ada kebiasaan Raja Namrud dan kaumnya itu suatu hari mereka berburu. Ketika mereka berburu, maka istana itu tinggal. Maka datanglah Nabi Ibrahim ke istana Raja Namrud tersebut. Ketika istana itu kosong, dia melihat tempat Tuhan mereka itu begitu banyak berhala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil kampaknya di rumah. Kemudian kampak itu dipukulnya ke berhala-berhala yang kecil. Setelah semuanya hancur kaum muslimin, maka ditinggalkanlah oleh Nabi Ibrahim itu satu berhala yang besar. Kemudian kampaknya itu diletakkan di tangan berhala yang besar itu. Beberapa hari setelah itu kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pulanglah Namrud ke istananya. Ternyata ketika sampai di istana kaum muslimin, dia heran dan terkejut bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka itu telah dihancurkan. Maka ada orang tua yang berkata kepada Namrud, aku melihat ada seorang pemuda yang menghancurkan berhala-berhalamu ini. Kata orang namanya Ibrahim. Kata orang namanya Ibrahim. Maka Ibrahim dipanggillah oleh Namrud. Betulkah engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, bukan saya wahai raja, bal fa'alahu kabiruhum haza. Bukan saya yang menghancurkan berhalamu ini wahai raja, tapi yang menghancurkan itu adalah berhala yang besar ini. Maka apa kata Namrud kaum muslimin? Bodoh engkau. Mana mungkin berhala itu bisa menghancurkan? Dia tidak bisa berjalan, tidak bisa memukul, tidak bisa berkata. Kenapa engkau katakan berhala yang besar ini? Maka Ibrahim mengatakan, kalaulah memang berhala itu tidak mendatangkan faedah manfaat kepada raja, kenapa raja menyembah berhala tersebut? Kaum muslimin yang berbahagia, maka karena Namrud ini adalah raja penguasa, maka dia membuat peraturan. Peraturan pertama, raja itu tidak pernah salah. Yang kedua, kaum muslimin kalau salah, maka kembalilah ke peraturan pertama. Kaum muslimin yang berbahagia, karena dia yang berkuasa, maka seluruh masyarakat Babilonia itu diperintahkan oleh Raja Namrud untuk mengambil kayu bakar. Maka setelah terkumpul kaum muslimin, maka Nabi Ibrahim itu dibakar hidup-hidup. Seluruh malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kami akan membantumu. Apa kata Nabi Ibrahim kepada para malaikat itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Aku berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dibakar Ibrahim itu, maka Allah memerintahkan api, ya nar kuni bardatan wa salamatan Ibrahim. Wahai api, selamatkanlah, dinginlah, selamatkanlah Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, bohong Nabi Ibrahim itu berkenaan dia pergi hijrah ke Mesir membela istrinya, ada raja yang zalim.
Ketika dia sampai di Mesir kaum muslimin, ada raja yang ingin mendekati Sarah. Maka Ibrahim mengatakan, ini adalah saudariku. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Faktabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Thank you.